من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Al-qail fi ma utiya Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin al-qail fima utiya min jawami'il kalim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak wa akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh jamaah kajian ilmu fikih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah diberikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, ihsan, dan pada petang hari ini kita juga diberi rahmat hujan. Marilah kita mensyukurinya karena itu adalah perintah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan terlindung dari mengkufuri nikmatnya. Marilah kita melahirkan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga Allah senantiasa memberi pertolongan kepada kita untuk mensyukuri nikmat dalam bentuk perbuatan, yakni dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Dan kita termasuk orang yang beruntung di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada beliau. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat beliau
kehidupan kita di dunia ini hingga besok, terutama kehidupan di akhirat, di mana semua orang akan berlomba-lomba mencari syafaat, dan hanya syafaat beliaulah yang akan diberikan kepada umatnya. Dan semoga kita termasuk sebagai umat beliau yang akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai bentuk syukur kita yang selanjutnya adalah marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita, para pejuang, pendakwah, pengajar Islam, terkhusus di daerah Ampel ini, yakni yang terkhusus Murabbi Ruhina Raden Rahmatullah Sunan Ampel beserta keluarga, para santri, para sahabat, dan para sejawat seperjuangan beliau dalam mendakwakan Islam di tanah Jawa ini, yakni tim dakwah Wali Songo. Dan telah meninggalkan infrastruktur dakwah yang nyata. Salah satunya adalah Masjid Agung Sunan Ampel yang kita tempati ini. Marilah kita berkirim Fatihah kepada para beliau. Mudah-mudahan derajat beliau senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengikuti jejak dakwah, jejak perjuangan beliau dalam mensiarkan agama Islam, meninggikan kalimah-kalimah Allah, dan kita bisa mewariskan perjuangan ini kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Al-hadiyya wa al-kulliyatin salihah hadiyatan li hadratin nabiyina wa sahbihi wa tabi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan li ruhin rahmatin Ahmad rahmatullah sallallahu rasulihi wa qawlihi wa bariyatihi wa ibadihi wa man intasab ilaihi wa man hawarahu wa man qarrada ilaihi bidda'watil islamiyah wal jihad fisabilillah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم تقربا وتعبدا إلى الله تعالى وتوسلا بحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وأحبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل والتابعين وتابع التابعين وإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إليه جميع ملائكة الله من ملائكة الأرض وملائكة السماوات خصوصا لملائكة المقربين من سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا ميكائيل عليه السلام وسيدنا إسرافيل عليه السلام وسيدنا عزرائيل عليه السلام وحملة العرش. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح أولياء الله أينما كانوا خصوصا أولياء جزيرتنا نusantara وإلى جميع
khusus hadiyatan di jami' arwahi sahabatil awliya min sahabil awliya al-jailani sahabatil sahabatil hasan asali wasa At-Tijani wa ghairihim min murabbi at-tariqah min tariqati taqarrub billah wa ila jami'i ahli tariqah min tariqatil mu'tabarah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ila jami'i arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid-din minal ulama'i wal salihin wal mukhlisin wa mu'allifin wa mufassirin wal muhaddithin wa sa'iri ahli al-'ulum khususan imamina asy-Syafi'i wa ashabihi wa jami' arwah masyayikhina wa asatidina mu'allimina wa man salaka masalikahum wa tariqatihim min tariqatit ta'lim wa ta'allum wa tarbiyatil islamiyah wa da'watil islamiyah wa ila jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liruhi mu'allif dalam kitab Syekh Nabi Suja wa mufassirihi Dr. Mustafa Ibn Ruwad wa ila jami'i arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa jami'i arwahi man salaka masalikahu wa tariqatihi min tariqati ta'lim wa ta'allum wa tarbiyah al-islamiyah khususan fi ulum syariah di manhaj ahli sunnah wal jamaah ala madhhab syafi'iyah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa man lahum alaina min dhurriyyatina wa ila jami'i arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa jami'i arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ayyuhum kanu fi dhalin wal bahr min ladun adam ila yaumil qiyamah khususan di jami' arwahi ahli mabarahangkah wa ghairihim wa farallahu minhum wa ghairihim wa rafa'an jabihim wa satara ayubahum lahumul fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walibawli hajatina in khawariji dinana wa dunyana wa akhiratina. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah marilah kita lanjutkan kajian kita di fasal
masalah hewan halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asra'ihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa yahrumu minas sibai, itu ya. Wa yahrumu minas sibai ma lahu na'bul qawiyun ya'du bihi. Hewan yang liar yang mempunyai taring yang kuat, dari taringnya itu kuat, bisa kita lihat dari ukurannya, yang mana dengan taring itu dia memburu mangsanya, seperti macan, singa, harimau, cita, macan tutul dan lain-lain itu ya. Itu hukumnya haram untuk dimakan, jadi tidak bisa dimakan dengan proses apapun. Jadi kalau kita menemukan hewan yang di sana kita melihat taringnya itu besar dan ternyata itu digunakan untuk membunuh mangsanya, memburu dan membunuh mangsanya, maka dia termasuk kategori hewan liar yang haram dimakan. Umpama serigala, serigala dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Gajah. Tapi gajah ini enggak memakan mangsa ya, tapi makan rumput. Cuma taringnya panjang dan itu untuk membunuh musuh. Selanjutnya wa yahrumu minat tuyur, dari golongan burung, hewan yang bisa terbang. Tapi ada juga burung yang tidak bisa terbang meskipun punya sayap. Bahkan ada burung yang tidak punya bulu. Ada burung yang tidak punya bulu. Dia hidupnya di kutub, di tempat yang beres. Burung apa itu namanya? Burung pinguin ya. Itu burung, sayapnya pendek, jadi dia cenderung berenang, tidak terbang. Tapi itu termasuk kategori burung-burungan dalam ilmu hewan ya, biologi. Lah kalau burung ini ada ciri-ciri dia itu diharamkan. Yang paling mudah, meskipun banyak juga burung yang tidak punya ciri-ciri itu tapi diharamkan. Tapi pada mayoritasnya, pada umumnya, burung yang punya ciri-ciri ini itu hukumnya haram. Apa ciri-cirinya? Dia punya cakar yang kuat, cakar yang kuat, yang mana cakar ini digunakan untuk memburu mangsanya ya, memburu mangsanya. Jadi bukan, kalau burung emprit itu cakarnya tidak dipakai untuk membunuh, meskipun mencengkeram ya. Semua burung yang hinggap di dahan itu mencengkeram, cuman tidak semua burung yang mencengkeram tadi menggunakan kukunya untuk memburu mangsa, karena kukunya tidak kuat ya, kayak burung emprit itu. Burung emprit itu meskipun mencengkeram tapi tidak termasuk kategori hewan yang kukunya kuat, yang diharamkan.
Apa itu toyfur ini ya, burung emprit. Lalu burung apa ini yang kukunya kuat dan digunakan untuk memburu mangsa? Banyak ya, elang-elangan, semua jenis elang itu kukunya kuat, cakarnya kuat dan digunakan untuk memburu mangsa, mulai dari mangsa darat maupun mangsa laut. Kayak burung Garuda ini termasuk elang, dan dia yang diburu itu biasanya hewan laut, ikan ya. Karena hidupnya di pantai burung Garuda ini. Sampai sekarang masih ada di selatan Jawa. Meskipun ini banyak juga burung-burung yang dikategorikan haram tapi tidak punya kuku. Ini banyak sekali, bisa dilihat di mungkin di kitab-kitab yang membahas masalah hewan halal dan haram. Atau juga bisa juga dilihat di kamus-kamus. Tapi kalau kamus sih nggak ada hukumnya ya. Di kitab jurnal, kitab yang membahas masalah fikih gitu ya, baik itu yang salaf maupun yang kholaf. Nah itu kadang ada kitab yang menyertakan gambarnya burung apa saja itu ya, dan yang termasuk kategori haram dan yang halal. Tapi kebanyakan burung yang ada di sekitar kita itu halal, kayak burung emprit, burung dara, terus burung gereja, terus burung apa lagi, burung kutilang, gentilang itu ya, dan lain-lain burung-burungnya. Kalau burung hantu itu cakarnya kuat untuk mencengkeram mangsa, burung hantu. Dan di banyak daerah burung hantu ini dimanfaatkan oleh para petani untuk memangsa tikus. Jadi untuk numbuk sawah gitu, burung hantu di beberapa daerah. Dan dianggap efektif karena yang dimakan itu tidak semua bagian tubuhnya, tapi hanya jantungnya tikus, sehingga dalam semalam itu bisa memburu puluhan tikus satu burung. Nah itu burung hantu. Cara memburunya ya dengan cakar itu ya. Jadi tikus kalau terlihat gitu ya sensornya, karena burung hantu itu punya penglihatan malam yang canggih gitu ya, sehingga mangsanya entah itu kodok, entah itu tikus, tapi kebanyakan yang diburu tikus itu akan mudah mendeteksinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Tha'labah. Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan yang mempunyai taring yang tajam, yang kuat. Dan juga Nabi juga melarang memakan burung yang di mikhlabin, yang mempunyai kuku yang tajam, yang kuat dan mencengkeram. Nah, itulah hukum dari burung-burung yang haram dan hewan-hewan liar, hewan-hewan ganas yang haram yang ada di sekitar kita. Selanjutnya bahasan tentang hewan yang halal dan haram sudah selesai.
selesai, kita membahas yang lain. Wa yakhillu lil muttarri fil mahmasati ayyakula minal mayyitati al muharramati ma yasuddu bihi rongkohu. Bagi orang yang dalam keadaan darurat, yang mana kedaruratannya ini nyata, tidak hanya sekedar prasangka ya. Wah, ini saya darurat, siapa? Apa namanya? Pertimbangannya dari mana daruratnya ini? Karena saya umpama saja karena saya sangat suka banget dengan makanan ini, umpama saja. Apa itu? Makanan dari bangkai, bangkai apa gitu. Karena mungkin dia pernah merasakan satu kali dan ketagihan. Itu bukan mutor ya. Kategori mutor ini umpama saja yang berhubungan dengan hilangnya nyawa, kelaparan yang sangat, lapar yang sangat. Biasanya tubuh manusia itu ya tidak sama satu dengan yang lainnya. Itu punya daya tahan untuk tidak makan ya, sekitar 3 hari ya, tidak makan dan minum sama sekali. Itu bisa bertahan sampai 3 hari. Umpama dia mengikuti rombongan lewat gurun pasir, terus akhirnya dia ketinggalan rombongan di tengah-tengah gurun pasir, entah itu ketiduran, entah apa, entah itu ya pokoknya nggak tahu, pokoknya tiba-tiba semuanya sudah berangkat dan dia tidak punya alat komunikasi, mungkin karena nggak fungsi di sana. Terus 1 hari 2 hari dia tidak dicari oleh rombongannya ya. Karena di gurun pasir dan dia juga tidak membawa bekal karena bekalnya ikut rombongannya, otomatis dia terancam kehidupannya di tengah gurun. Nggak mungkin di sana cari warung ya, di tengah gurun. Maka dalam kondisi seperti itu, yang sudah tidak makan 1 hari dia boleh memakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat dalam batas kedaruratan. Tidak mau bebas, tidak, dalam batas kedaruratan. Apa itu batasnya? Ma yasuddu bihi rongkohu, yang sekiranya dia mampu bertahan hidup dengan makanan itu ya. Sehingga ukuran ini jelas tidak boleh berlebihan ya, karena batasannya itu untuk bertahan hidup. Umpama saja dia menemukan bangkai apa gitu ya, terus umpama apa ya, bangkai di tengah gurun, bangkai ular, terus dia makan, ternyata dia merasakan enak, dilanjutkan makannya. Nah ini ketika ada batas yang dilampaui, batas dari kedaruratan tadi yang dilampaui, kok dia suka gitu ya, ada dorongan suka untuk makan, menikmatinya. Nah ini hukum daruratnya sudah hilang, sehingga hukumnya dia makan ular, bangkai ular tadi dengan latar belakang suka, itu hukumnya haram. Sehingga takaran dari makanan haram ini juga tidak boleh melebihi kebutuhannya, dan otomatis kebutuhan orang itu tidak sama dengan yang satu dengan yang lainnya, tidak sama. Kalau orang yang biasa makannya banyak ya agak banyak otomatis batasnya ya. Kalau orang yang biasanya makannya sedikit ya sedikit. Jadi itu yang mengukur masing-masing, karena di sana
tidak ada hakim dari pengadilan agama yang mengawasi kamu boleh makan yang haram, nggak ada ya, di situasi itu. Atau kedaruratan yang lain, umpama saja kalau dia tidak makan dia akan tambah parah sakitnya, terancam sakit tambah parah. Akhirnya dia makan. Umpama saja dia terluka, lukanya itu parah gitu ya, terus di sana tidak ada obat, mungkin dia sedang bertugas di tengah hutan dengan satu kompi pasukan gitu ya. Terus untuk mengobatinya dia harus makan tekek umpama saja untuk mengobati. Salah satu upaya untuk mengobati luka-lukanya ini karena tidak ada obat yang tersedia, dia harus makan tekek. Katanya kan tekek itu banyak bisa dipakai obat ya, bahkan itu empedunya itu untuk obat AIDS gitu ya katanya rumornya. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh makan tekek sampai kondisi lukanya tidak berbahaya. Jadi tidak kok satu kali makan, tidak, umpama berkali-kali nggak apa-apa sampai kondisi lukanya tidak berbahaya. Itu boleh, itu kedaruratan termasuk. Ada lagi umpama minuman, ini kan tadi makanan, minuman ini biasanya yang biasa dibahas sebagai contoh kedaruratan. Ada orang makan gitu ya, terus dia itu nggak bawa minuman pada saat makan, terus di tengah makan dia itu tersedak. Apa itu tersedak? Nyangkut makanannya di persimpangan antara rongga makan dan rongga nafas. Otomatis di situ dia itu rongga nafasnya tersumbat. Itu mengancam enggak? Rongga nafas tersumbat jelas mengancam. Dan ternyata jalan keluarnya untuk membebaskan dari sumbatan tadi adalah dengan cara minum. Dicarilah minum, ternyata yang ada hanya minuman haram. Umpama saja minuman keras, atau mungkin nggak ada minuman haram lah, yang ada hanya air comberan, umpama saja air comberan, air yang najis, entah itu air apa. Atau mungkin nggak ada comberan, adanya air kencing. Dia temannya menawari, ini loh minum air kencing saya, karena nggak ada air di situ, adanya air kencing. Maka minum perkara yang haram tadi diperbolehkan sebatas kedaruratan ya, sampai sumbatannya itu terlepas. Setelah itu nggak boleh minum lagi ya. Jadi kalau ada orang yang minum air kencingnya tiap pagi, tiap habis bangun tidur demi kesehatan, itu ya nggak boleh, haram. Untuk menjaga kesehatan katanya kan ada loh tren itu ya. Dulu saya pernah baca itu, jadi ada orang, bahkan sekelompok orang, mereka itu bikin kumpulan gitu ya, dokter-dokter di situ isinya. Mereka meyakini air kencingnya di pagi hari kalau diminum tiap hari itu akan meningkatkan kesehatan tubuhnya. Jadi alasannya bukan darurat itu ya, tapi apa? Untuk kesenangan saja ya.
kok senang ya, senang kan, lebih sehat senang gitu. Keyakinannya lebih sehat dianya, akhirnya senang. Sampai diciptakan itu bahan untuk menetralisir bau dan warnanya. Begitu dimasukkan itu kayak pil gitu, itu nanti air kencingnya jadi bening dan tidak bau kayak air biasa. Sampai diciptakan kayak gitu demi mengkonsumsi air kencing. Terus lagi air kencing onta. Air kencing onta pernah kan dengar ya? Air kencing onta halal karena Nabi pernah minum. Ceritanya menurut Imam Syafi'i, Nabi pada saat itu minum karena untuk obat pengobatan, memberi minum orang lain kayaknya. Ceritanya ada dulu bahasanya di sini kayaknya ada. Jadi air kencing onta pada saat itu bukan untuk konsumsi biasa, tapi untuk pengobatan, karena di daerah itu pada saat itu sedang terjangkit wabah dan Nabi mempunyai pengetahuan, entah itu dari wahyu atau dari apa, bahwa air kencing onta bisa mengobati wabah tersebut. Nah, itu ceritanya, sehingga itu masuk dalam kategori darurat. Kalau kondisinya biasa, tidak tidak untuk pengobatan yang tidak ada alternatifnya, ya. Tidak untuk pengobatan yang tidak ada alternatif lainnya yang halal, maka diperbolehkan. Tapi kalau ada alternatif pengobatan yang lain yang halal, umpama kayak di dunia kita saat ini, itu menurut dokter banyak ya ramuan-ramuan, entah itu yang kimia maupun yang itu non kimia, itu herbal ya. Yang herbal itu banyak sekali ditawarkan ya. Baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, itu banyak sekali yang halal, yang suci. Maka kita tidak punya alasan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram karena tidak darurat. Banyak obat yang lain yang tidak haram yang bisa dikonsumsi. Jadi bukan pilihan ya, bukan pilihan. Terus saya milih yang ini aja, apa saja. Saya milih yang tekek aja, ngobati gatal-gatal saya, nggak bisa. Karena banyak obat yang lain yang ditawarkan kepada kita, apalagi kalau kita pegang HP, ya, pegang HP. Terus buka Shopee atau yang lain, ya, maka di sana kita banyak punya pilihan untuk pengobatan tadi. Selanjutnya, walana maitatani halalani. Bagi kita, menurut Imam Syafi'i, Ashabus Syafi'i, itu ada dua bangkai yang halal. Bangkai ini berarti matinya tanpa proses penyembelihan, ya, proses penyembelihan. Jadi langsung mati gitu aja, nggak pakai disembelih. Entah itu apa caranya, pokoknya dimatikan. Apa itu dua? Yang pertama adalah as-samatu, yang kedua al-jaradu. Yang pertama ikan apa saja bentuknya, yang penting dia itu hidup di dalam air, meskipun bentuknya seperti babi sekalipun atau seperti manusia sekalipun. Kalau dia kategori makhluk air, maka hukumnya ikan, ya, hukumnya ikan. Dan kalau ikan berarti batangnya, mayitnya, bangkainya itu halal. Terus juga walang, belalang ini banyak sekali macam-macamnya belalang. Hanya saja ada yang belalang ini tidak mungkin dikonsumsi. Kenapa? Karena beracun, ya, kayak belalang
sangit itu ya, belalang yang sangit, terus kecoa. Nah, itu apa, baunya itu bisa meracuni manusia. Terus selanjutnya wadamani halalani, ada dua darah yang halal. Apa itu? Al-kabidu, pertama adalah hati, wattihalu, dan yang kedua adalah jantung. Orang ada yang mengartikan rempelo. Rempelo itu apa ya? Apa ya rempelo itu? Ya dekatnya hati situlah ya. Entah itu apa itu. Jadi keduanya ini terbuat dari darah, tapi terjadi secara ilmiah sunnatullah, bukan seperti darah dari penyembelihan sapi yang dikumpulkan terus diendapkan, setelah mengendap terus diirisi, digoreng. Nah, itu tidak halal ya. Atau yang lainnya itu tidak halal. Itulah bahasan kita hari ini tentang makanan hewan dan makanan yang halal, haram, serta kedaruratannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.